perbuatan yang dilakukan oleh para perusak ini memang merusak fasilitas rumahnya orang, tapi ada motif agamanya. Ini yang mungkin harus dilihat ya. Karena apa? Ada penurunan salib yang saya lihat dari video itu, dari jendela. Setelah itu kemudian dipukul-pukul, kemudian didobrak, kemudian bunyi pecahan kaca, dan ada teriakan-teriakan yang mempersekusi dengan kekerasan. Tapi itu bernuansa agama. Ini dulu yang harus diselesaikan akarnya. Kalau sekedar Anda melakukan perusakan fasilitas orang, ya sebetulnya ganti ruginya sebatas kerugian finansial kan. Tapi kalau ini kerugian bukan hanya finansial. Yang pertama, ini mengandung delik yang menyangkut penghinaan terhadap martabat agama yang diakui di Indonesia, yaitu Kristen. Jadi negara harus hadir, tidak bisa kalau mendiamkan seperti ini. Saya juga tidak paham. Saya sempat nonton juga dari Kemenhum Menteri Hak Asasi Manusia itu bahwa akan diadakan mediasi. Mediasi model apa lagi? Ini kriminalitas. Ini harus ditindak secara hukum. Tidak perlu mediasi. Karena kalau mediasi nanti arahnya kita harus tahu dulu apakah ini tempat ibadah atau bukan, itu urusan lain lagi. Ini urusan kerusakan yang bermotif agama. Kan begitu. Jadi negara ini harus tegas dalam hal ini. Tentang pengerusakan rumah retreat di Cidahu, Sukabumi, yang 7 pelakunya sudah ditahan. Tetapi ada pertanyaan, kenapa harus dilakukan jaminan untuk ini ya, penangguhan penjaminan? Kira-kira menurut Bapak Nur bagaimana nih untuk edukasi kita ke depannya? Ya, terima kasih Bang Erwin yang sudah mengunjungi saya dari temu tangan sekaligus mau berbagi berita. Kalau saya selalu, meskipun tidak sering ya, terus mengikuti berita bukan hanya di Indonesia. Cuman akhir-akhir ini saya tidak pernah mau nonton berita-berita dari Tribun dan seterusnya. Itu menurut saya itu banyak propaganda, tidak banyak mengedukasi. Lebih-lebih kalau itu dikaitkan dalam konteks perang di Timur Tengah antara Iran dan Israel. Saya itu nggak pernah lihat. Cuman untuk batas-batas tertentu yang itu berkaitan dengan minat saya, itu saya mengikuti, sekalipun mungkin juga tidak terlalu mendalam ya, tentang perusakan rumah retreat di Sukabumi. Itu mungkin yang ke sekian ratus kali ya, setiap tahun itu selalu ada perusakan demi perusakan. Dan kalau ditanya kepada saya bagaimana komentarnya, seperti komentar saya dulu. Pertama, ini soal bagaimana setiap umat beragama itu mesti mengembangkan teologi kerukunan. Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh para leluhur bangsa kita, bukan hanya Soekarno-Hatta masa kemerdekaan ya, tapi jauh sebelum itu. Pada masa kita masih pra-Indonesia, masih menjadi Nusantara, masih menjadi Dwipantara, sebelum sekarang ini. Sebetulnya kalau kita mau belajar di sejarah panjang bangsa kita, itu tidak perlu konflik-konflik agama seperti ini terjadi. Saya nonton juga sikapnya dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu menyejukkan ya, sangat menyejukkan. Tapi artinya begini, penegakan hukum itu tidak hanya bersifat sifatnya tidak mendasar. Semua pihak harus terlibat. Jadi pertama yang saya garis bawahi bahwa tidak boleh ada lagi kriminalisasi orang beribadah. Itu penting ya. Jadi rumah retreat itu fungsinya bukan sebagai gereja. Itu saya kira sudah banyak pengamat atau pemerhati kebudayaan yang bicara itu. Rumah retreat itu rumah biasa, rumah singgah, rumah untuk liburan, rumah untuk refreshing lah. Dan ini anak-anak Kristen yang masih anak-anak, tidak semuanya remaja, masih ada anak-anak. Lalu saya mendengar bahwa tidak semua mereka dari kalangan kelas menengah ke atas, kebanyakan kelas bawah yang mungkin pergi ke luar kota saja itu suatu yang sangat mereka dambakan. Dan mereka
datang ke luar kota, kebetulan diberi tempat singgah oleh pemilik villa ini, rumah retreat ini, untuk mereka bertemu, belajar bersama dengan teman-teman sebayanya, dan diisi dengan curahan rohani. Ini mirip kalau orang Muslim itu pengajian keliling itu. Pengajian itu kan bukan tempat ibadah. Pengajian itu kan bukan religion. Bahkan di Indonesia namanya musola pun kadang tidak izinnya tidak apa-apa. Ini aneh, bangsa ini menurut saya aneh ya. Aneh apa mungkin saking terbelakangnya pola pikirnya. Sampai-sampai orang doa di tempatnya sendiri, tidak mengganggu orang, tidak pakai toa untuk panggil-panggil orang yang mengganggu hubungan hidup. Kok itu bisa diserang? Dan saya katakan, menurut saya ini bukan sekedar kerusakan tempat ibadah, karena ini bukan tempat ibadah, atau ini bukan sekedar kerusakan properti pribadi. Ya, secara perbuatan yang dilakukan oleh para perusak ini memang merusak fasilitas rumahnya orang, tapi ada motif agamanya. Ini yang mungkin harus dilihat ya. Karena apa? Ada penurunan salib yang saya lihat dari video itu, dari jendela. Setelah itu kemudian dipukul-pukul, kemudian didobrak, kemudian bunyi pecahan kaca, dan ada teriakan-teriakan yang mempersekusi dengan kekerasan. Tapi itu bernuansa agama. Ini dulu yang harus diselesaikan akarnya. Kalau sekedar Anda melakukan perusakan fasilitas orang, ya sebetulnya ganti ruginya sebatas kerugian finansial kan. Tapi kalau ini kerugian bukan hanya finansial. Yang pertama, ini mengandung delik yang menyangkut penghinaan terhadap martabat agama yang diakui di Indonesia, yaitu Kristen. Jadi negara harus hadir, tidak bisa kalau mendiamkan seperti ini. Saya juga tidak paham. Saya sempat nonton juga dari Kemenhum, Menteri Hak Asasi Manusia itu, bahwa akan diadakan mediasi. Mediasi model apa lagi? Ini kriminalitas. Ini harus ditindak secara hukum. Tidak perlu mediasi. Karena kalau mediasi nanti arahnya kita harus tahu dulu apakah ini tempat ibadah atau bukan. Itu urusan lain lagi. Ini urusan kerusakan yang bermotif agama. Kan begitu. Jadi negara ini harus tegas dalam hal ini. Itu saya kira komentar saya sekilas dari kasus itu. Untuk uraian yang Bapak tadi sampaikan, sikap negara dan para tokoh agama yang selama ini sepertinya seolah-olah diam. Jadi kalau negara itu saya kira begini, negara harus hadir. Artinya negara harus benar-benar bertindak tegas. Tidak bisa hanya mendengarkan suara mayoritas atau hanya menjaga keseimbangan. Ini bukan soal keseimbangan. Ini adalah soal hak hidup seseorang warga negara yang diakui oleh negara, dan ini hak yang paling melekat pada asasi manusia, kebebasan beragama. Pak Erwin bisa memilih nggak jadi orang Kristen atau Islam? Bisa memilih, karena itu dijamin oleh Piagam Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 18 Piagam HAM The Universal Declaration of Human Rights, bahwa kebebasan beragama itu juga berarti kebebasan change of religion and belief. Jadi boleh berpindah agama. Jadi pindah agama itu adalah hak yang bagian dari kebebasan beragama. Tapi persoalannya ini kan, kalau undang-undang ini sudah diratifikasi oleh, artinya undang-undang kita sudah meratifikasi oleh Piagam HAM ini, berarti itu sudah menjadi hukum positif di negara ini. Tapi yang saya maksudkan itu bukan soal pindah agamanya, kebebasan melakukan kewajiban agamanya, tapi yang mau saya tekankan ada hal-hal yang sengaja ditabukan, sengaja ditutup-tutupi. Misalnya sekarang, kenapa pada saat pada saat Piagam HAM ini didiskusikan tahun 1948, saya kira kalau tidak salah rumusan pasal 18 itu adalah usulan dari perwakilan Arab Kristen yang namanya Charles Malik, lalu kemudian dirumuskan. Tapi ada negara yang keberatan terhadap pasal 18 itu, yaitu Arab Saudi. Apa keberatan Arab Saudi? Karena kebebasan beragama juga bisa berarti kebebasan berpindah agama dan keyakinan. Nah itu dianggapnya bertentangan dengan hukum Islam. Karena ada hadis Nabi Muhammad, entah bagaimana orang menafsirkannya, itu bukan urusan saya. Tapi intinya bahwa man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa ketentuan hadis ini kata Gus Dur, itu bukan menghalangi orang untuk pindah agama. Karena zaman dulu itu agama dengan negara itu belum bisa dipisahkan. Jadi kalau seorang warga negara kebetulan misalnya agamanya Majusi atau agamanya Kristen gabung di
negara Islam, kemudian dia keluar dari agamanya itu, berarti dia dianggap seolah-olah bisa menjual informasi tentang negaranya kepada negara lain yang dikaitkan juga dengan agama lain. Karena waktu itu konotasinya kalau Bizantium, Rum, Roma Timur itu Kristen, kalau Persia, Sasanid itu Zoroaster, maka Arab itu Islam, seperti itu. Itu kata Gus Dur. Lalu persoalannya begini, berapa persen orang yang berpikiran selapang dada seperti Gus Dur? Bisa jadi itu merupakan tafsir Muslim moderat, tapi berapa kekuatan tafsir Muslim moderat ini di negara-negara Arab? Buktinya Arab Saudi sebagai negara aja menolak Piagam HAM pasal 18. Justru menarik sekali, waktu itu Iran malah tidak menolak. Ya karena Iran waktu itu masih monarki dan belum jadi Republik Islam. Silakan dipikirkan sendiri, saya tidak mau masuk ke dalam kontroversi tafsir agama lain. Tapi artinya apa? Sejauh kita terus-menerus mengatakan toleransi itu hanya ada di konsep, apalagi konsepnya pun tidak clear dalam hal ini, pindah agama boleh apa enggak? Kalau memang boleh, ya sudah. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, ya biarkan, itu pilihannya. Sebaliknya kalau orang Islam masuk Kristen, tidak usah bikin gerakan-gerakan menuju kristenisasi. Sepanjang sejarah itu akan selalu ada orang yang menginginkan masuk ke dalam agamanya. Kalau di Kristen evangelisasi tidak harus kristenisasi, tidak pula harus berarti islamisasi, kan itu dakwah. Nah itu satu. Jadi poin saya adalah Pak Erwin tidak ada pilihan untuk jadi orang Batak. Saya tidak ada pilihan untuk jadi orang Jawa. Ya kan? Itu warisan kita. Iya. Tapi agama tidak bisa diwariskan. Betul. Karena seiring dengan pemikiran seseorang, ya bisa memilih, ya otomatis bisa memilih agama. Jangan kalau ada misalnya kekristenan mulai berkembang, Hindu mulai berkembang, sudah lebih banyak orang Cina kembali ke agama nenek moyangnya, tidak lagi Kristen tapi jadi Konghucu karena lebih cocok. Ya Kristennya jangan marah. Begitu pula kalau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang tertarik dengan misalnya ceramah saya, ya, kemudian katakanlah ini kok Pak Bambang kayaknya lebih masuk akal ini, lebih sejuk ini, ya saya ikut, jangan disalahin. Ini fair kan? Tapi kalau ada orang masuk Islam karena pilihannya, ya silakan. Mana pernah saya ngurusi orang pindah agama? Ya ketika saya ditanya seorang peserta seminar, bagaimana tanggapan Bapak tentang Dr. Richard, ya itu baik, itu pilihannya. Tapi sentosakah engkau dengan pilihanmu masing-masing, sehingga kamu tidak perlu terganggu. Kalau tubuh kita sehat, udara luar tidak menimbulkan selesma, tidak gampang masuk angin, gitu. Tapi kalau tubuh kita tidak sehat, udara sedikit masuk angin. Nah inilah yang perlu, seolah-olah umat beragama itu perlu dianggap sebagai makhluk lemah yang perlu diimunisasi, perlu dijaga. Itu merendahkan martabat kemanusiaan. Jadi pertama, negara harus hadir. Dan saya ingat apa yang dikatakan Gus Dur pada saat dari awal-awal dilantik dari presiden dari masalah, ya di Ciganjur dan hadir saat itu. Negara ini harus mulai memilih. Kita mau memilih pemisahan agama dan negara atau memilih negara agama, clear, tidak ada yang abu-abu. Memilih sekularisasi artinya agama dipisahkan dari negara. Ya sudah, agama jangan diurusi lagi oleh negara, terlalu detail soal kafir tidaknya orang, itu bukan urusan negara. Tapi negara hadir ketika hak-hak orang beragama ditindas, orang beribadah dipersekusi. Dan menurut saya akar dari pada kejadian yang lagi dan lagi terjadi kasus-kasus seperti ini karena SKP 2 Menteri itu mesti dicabut gitu. Tapi ya kalau saya ngomong begini mungkin dianggap terlalu ekstrim. Itu akar masalahnya. Sekarang saya tanya, kalau negara ini Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih mananya? Berbeda-beda tetapi satu. Bin Ika, beda itu, tunggal ika, tunggal itu. Jadi perbedaan kita itu sesungguhnya tunggal adanya. Kita menjadi Indonesia tidak harus menghilangkan kejawaan saya, tidak harus menghilangkan kebataan Pak Erwin, tidak harus menghilangkan nama Cina misalnya Lim Swee Long, tidak perlu harus dijadikan Salim, tidak perlu. Apa adanya itu warisan yang kita, kenapa harus diganti? Saya juga zaman Orde Baru sebagai aktivis mahasiswa, saya tidak setuju dengan nama-nama Tionghoa diganti. Itu namanya nenek moyang kok, itu warisan kita. Untung aja waktu itu tidak melarang marga Simatupang atau marga Simanjuntak, ya toh? Tapi kenapa orang Cina dipersekusi saat itu? Karena apa? Orang Cina itu dipaksa untuk tunggal ika. Jadi kebinikaannya mau dihilangkan seolah-olah kalau kamu sekalipun matamu sipit, tapi kalau kamu belum ganti nama, belum Indonesia. Janganlah seperti itu. Yaitu tunggal ikanya terlalu kuat, binikanya dihilangkan. Kalau tunggal ikan terlalu banyak, jadi negara represif, mengatur ketunggalan. Tapi kalau ketunggalannya hilang, negara ini pecah. Karena bisa terserah-serah di mana-mana kan. Nah terus bagaimana peran dari tokoh-tokoh agama? Tokoh-tokoh agama itu minimum bersuara dong. Misalnya lembaga-lembaga yang punya legitimasi keumatan ya. Misalnya Muhammadiyah, NU, atau kalau merasa mewakili para ulama, majelis ulama bersuara bahwa tindak
tindakan di Sukabumi itu salah. Itu tindakan bukan hanya mempersekusi warga yang punya hak untuk retreat agamanya, ya. Kita mestinya justru memberi apresiasi kepada ibu pemilik rumah itu yang meminjamkan gratis rumahnya untuk singgah menjadi tempat retreatnya para anak-anak yang tidak semuanya mampu untuk membayar pergi ke luar kota, ya toh. Yang kedua, mesti diusut lagi motif untuk melakukan persekusi ini apa. Ini tidak sekedar perusakan properti orang, ini perusakan properti yang disangkakan karena motivasi keagamaan. Tidak ada kejahatan yang lebih jahat dari kejahatan yang dimotivasi oleh agama. Karena orang membunuh demi agama itu merasa tidak berdosa, merasa berbakti kepada Tuhan. Tapi orang membunuh karena cemburu istrinya diselingkuhi orang lain, itu membunuh karena kejengkelan, tidak bisa menguasai diri. Orang yang membunuh atas nama agama itu sepenuhnya dia sadar perbuatannya itu, bahwa perbuatannya itu dianggapnya ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah itu saya kira, jadi minimum ya ketua MUI atau ketua PGI atau ketua Nahdlatul Ulama ngomonglah ini salah, jangan berbuat lagi. Dan negara harus mengatakan tangkap itu langsung diproses. Tidak perlu dimediasi lagi, mediasi apanya? Mediasi soal definisi rumah ibadah, mediasi rumah retreat, bedanya apa dengan rumah yang dibuat rumah ibadah, itu sudah lewat lah. Negara ini jangan munafik seperti itu. Saya kira itulah yang bisa sampaikan ya. Biasanya kan saya ngomongin calon lembut ya. Tapi ini kok nggak selesai yang seperti yang saya melihat wajah-wajah orang yang selalu memakai topeng. Dia kalau ngomong itu tidak dari hati, tapi menjaga keseimbangannya masyarakat, ya itu wajar. Orang berpikir seorang anggota dewan jaga konstituennya, karena konstituennya kebanyakan penganut agama tertentu, ideologinya keras, dia nggak berani kalau melawan ideologi keras. Kalau negara ini terus-menerus seperti ini, artinya negara ini tertawan oleh kelompok-kelompok yang punya suara banyak, karena satu-satunya prestasi mereka itu kan rajin beranak, anaknya banyak, istrinya banyak, dan itu berharga. Satu orang hasil pembiayaan manusia ini sama dengan satu profesor perguruan tinggi. Ini kan demokrasi kita. Makanya terus muncul ungkapan wani piro. Jadi artinya apa? Artinya ini demokrasi yang sudah transaksional. Mari kita jaga kualitas demokrasi kita. Jangan negara malah ikut tertawan oleh kelompok-kelompok fundamental yang suaranya keras. Tapi ya hukum yang ditegakkan. Itu saya kira. Baik, Pak. Penjelasan yang sangat panjang dan menarik dan bisa menggelitik beberapa orang pasti karena begitu tajam dan dalam. Tapi Pak, berkaitan dengan kejadian tersebut, kita mendapat informasi bahwa seorang tokoh agama keturunan India namanya Zakir Naik akan datang ke Jakarta. Dengan terjadinya yang di Cidahu Sukabumi ini, apakah kehadiran ini bisa menyejukkan atau sebaliknya membuat semakin keruh? Karena kita tahu bahwa rekam jejaknya beberapa tahun yang lalu pernah datang ke Indonesia bikin gaduh. Itu bukannya bikin meneduhkan, jadi bikin gaduh. Nah, menurut Bapak bagaimana dengan kehadiran Zakir Naik ini di Indonesia ini? Saya kira yang lebih tahu Pak Pak Yusuf Kalla. Karena kalau saya memang ya gimana ya, kalau kehadirannya memang dikehendaki silahkan, tapi kalau menurut saya tunggu aja yang diceramahkan apa nanti ceramahnya masih seperti dulu-dulu. Coba buktikan dalam Bible di mana ada sabda Yesus, akulah Allah, sembahlah aku. Wah, berarti orang Kristen yang rata-rata kurang belajar tapi hanya suka nonton TikTok itu datang ke sana. Oh iya ya, nggak pernah ada ya. Kalau gitu Yesus itu bukan Tuhan. Nah kemudian saya pernah ditanya itu, saya balik, apakah seorang presiden Republik Indonesia waktu zamannya Pak Jokowi perlu mengatakan sayalah Jokowi, hormatlah kepada saya? Orang sudah tahu Jokowi itu presiden ya. Jadi artinya ya ungkapan itu tidak perlu harus bersifat saklek dan via positiva ya. Sebab pertama begini, kita harus melihat secara logika saja. Apakah kalau tidak ada ucapan akulah Tuhan, sembahlah aku, berarti dia bukan Tuhan? Kalau gitu bisa dibalik dong, boleh. Pernahkah Anda membaca dalam ayat Bible Yesus katakan, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Tidak ada ya, berarti Yesus Tuhan, maka ya seperti itu. Itu tahap cara berpikir yang paling sederhana, paling primitif lah. Yang kedua soal budaya. Orang Yahudi itu jangankan bicara nama Tuhan, ketika dia membaca teks Torah ya, misalnya
Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Yisrael, itu tertulis Yahweh, YHWH. Itu nggak dibaca, tapi dibaca Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ketika Injil Matius yang berlatar belakang audiennya orang Yahudi menyebut kerajaan Allah, selalu menyebut kerajaan surga, karena nama Tuhan dihindari, apalagi bicara akulah Tuhan. Tapi ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Prin Avram Genis Tai Ego Eimi. Kata Ego Eimi adalah bentuk singkat dari Ego Eimi Uon. Itu terjemahan Septuaginta dari Ehyeh Asher Ehyeh. Seperti itu. Ya, terus pertanyaan kedua yang lebih saya tekankan, urusannya Zakir Naik dengan Alkitab apa? Kenapa dia tidak berkhotbah dari Al-Quran saja? Apa kurang pede dengan kitabmu sendiri? Ya kan? Kenapa ini harus ngurusi agama orang? Banyak orang juga tanya ke saya, Pak Bambang kenapa pernah mengutuk Quran? Ya kamu yang nanya, berkali-kali bertanya Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya tidak mau menafsir Quran, enggak, itu bukan agama saya. Saya hanya mengatakan coba, kamu cari ya konteksnya ayat itu apa. Saya hanya mengatakan begitu. Dan saya harus katakan tidak ada orang Kristen yang seprimitif yang berkira orang bahwa Tuhan itu beranak secara fisik ya. Seperti tidak pernah ada itu. Jadi itu yang saya sampaikan. Jangan mengurusi agamanya orang, mengurusi agamamu sendiri. Kenapa? Tidak lebih elegan. Dan itu saya kira masalahnya lebih banyak lagi kepada bangsa Indonesia. Tidak mengundang Syekh Al-Azhar, gitu? Syekh Al-Azhar yang selalu berbicara sejuk tentang kerukunan. Kita sudah punya ahli agama, katakanlah teolog Islam yang kapabel seperti Profesor Quraish Shihab, Profesor Said Agil. Apa tidak cukup? Ya, ini ahli kristologi dari sudut pandang Islam. Nanti Kristennya juga, kami ini ahli Islamologi. Apa ya seperti itu. Makanya saya sendiri kalau memberi kuliah di beberapa sekolah tinggi teologi dan seminari, kenapa sih ada mata kuliah Islamologi? Kenapa tidak diganti aja hubungan Kristen Islam, supaya nuansanya lebih sejuk. Jadi kita ini tidak melihat Islam dari perspektif kita, sebaliknya juga jangan lihat Kristen dari perspektifku sendiri. Nah itu yang mungkin bisa dikembangkan dalam konteks keindonesiaan kita. Dan kalau saya ditanya kira-kira lebih meruncingkan situasi atau lebih meneduhkan, kayaknya akan lebih meruncingkan. Saya bahkan punya pikiran ya, tapi semoga ini tidak terjadi. Banyak karena orang mau menarik saya di dalam dunia perdebatan. Saya tidak bisa berdebat. Saya ini orang Jawa, ya. Almarhum eyang saya dari pihak bapak itu guru di masa pemerintah kolonial Belanda. Jadi dia ini lulusan sekolah Belanda. Jadi kami itu sekalipun dulu tinggal di kota kecamatan ya, sudah ada ensiklopedia Winkelprins bahasa Belanda itu. Sekalipun saya nggak diajari bahasa Belanda, tapi artinya keluarga saya ini keluarga Jawa yang santun. Ya sekalipun kemudian saya salah pergaulan, ketemu sama orang Jawa Timur, kemudian kadang-kadang ya menjadi agak kasar ya, tapi sebetulnya itu warisan saya, itu warisan budaya yang sangat sejuk. Jadi keluarga ibu saya keluarga Muslim, dan saya menerima pendidikan di antara keduanya. Namun kalau dapat dikatakan yang lebih berperan pada pribadi saya lebih-lebih setelah usia saya di atas 50 tahun itu adalah nilai-nilai kepribadian Jawa, kesantunan, penghargaan atas perbedaan. Dan keluarga besar dari eyang saya itu sudah mengkoleksi buku-buku terbitan Buchhandel Tankum Sui. Itu di zaman Belanda itu. Jadi saya membaca yang namanya Wirid Hidayat Jati dari Ronggo Warsito, Tau Tak Ching, terus kemudian Sun Tzu, Susi Jalan 4 ya. Kemudian terjemahan dari Ihya Ulumuddin, itu bacaan saya waktu saya masih SMP. Bahasa Belanda? Bukan, bahasa Melayu. Dan kemudian bahasa Indonesia. Saya lahir dari keluarga yang sangat majemuk. Nah kemudian saya merasa bahwa iman saya itu bukan warisan, tapi iman saya adalah pengetahuan. Tapi saya pun juga tidak pernah ngurusi agama orang lain. Saya hanya mengatakan, kamu jangan salah paham ya, Kristen tidak seperti itu, ini sumber primernya ini. Sejarah Nisea tidak seperti itu, ini sumber primernya seperti ini. Nah, ngomong konsili Nisea kok rujukannya apa, katanya mantan biarawati yang sekolahnya aja nggak tamat, baru 1 semester kuliah filsafat. Bagaimana? Mestinya kan membaca langsung sumber primernya tuh. Kalau bicara tentang konsili Nisea tahun 325, paling dekat membaca Eusebius dari Kaisaria, yaitu ditulis kira-kira
kira-kira kan tahun 350-an. Paling tidak membaca Socrates Scholasticus, Historia Ecclesiastica, bagaimana apa pandangan-pandangan yang terjadi, wakil-wakil yang hadir di konsili itu, dan baca misalnya dokumen gereja langsung, beberapa kanun pada konsili itu, bukan kemudian nonton Da Vinci Code. Jadi orang, ini era YouTube dan era TikTok ini, orang nggak bisa membedakan antara sumber primer, sumber sekunder, antara ulama sumbuan dengan ulama televisi atau ulama YouTube, ya, antara pendeta yang benar-benar jebolan seminari, pendeta keluaran dan pendeta kejadian, nggak bisa dibedakan. Nah, mari kita di era tanpa editor, era tanpa apa ya, tanpa imprimatur dan nihil obstacle di gereja Katolik itu, ya, itu mari kita paling tidak punya kepekaan memilih sumber. Jangan setiap hari ini kling masuk berita tentang Israel dan Palestina, langsung cari rujukan yang kredibel dong. Jangan-jangan apa media yang tidak suka saya baca itu hanya memanas-manasi situasi, tapi tidak langsung mengacu pada sumbernya langsung. Biasanya kalau saya nonton berita internasional, ini untuk para apa ya, para pendengar saya, jangan mencari hanya sumber Al Jazeera, jangan hanya membaca Tribun, tapi bacalah yang lain. Kalau nggak mau baca Indonesia ya langsung lah diakses dari bahasa Inggris, tapi sumber yang lebih kredibel, dan bandingkan dulu sebelum mengirimkan apa WA itu kepada teman-temanmu, karena kebanyakan ya orang-orang yang tidak tahu itu menjadi makanan dari berita-berita hoax yang direkayasa untuk kepentingan kelompok tertentu. Jadi selama apa masih kondisinya seperti ini, artinya negara abai, negara tertawan oleh suara-suara mayoritas, para anggota parlemen yang mewakili rakyat takut dengan konstituen yang memilihnya, maka sudahlah, tidak ada harapan untuk negeri yang sangat kita cintai ini ke depan. Maka apa yang dikatakan jangan-jangan kita ini mau bubar, bisa jadi kalau kita tidak bisa merawat kemajemukan kita. Kekuatan kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Kalau Bhinneka Tunggal Ika sudah tercapai-capai, bubarlah negara ini. Mulai kapan orang Batak merasa jadi Indonesia? Dulu ada Yong Batak, Yong Jawa, Yong Surja, Celebes, itu tidak merasa Indonesia. Nama Indonesia itu adalah kreasi nasionalisme abad 20. Lalu kita kait-kaitkan dengan Majapahit, kita kait-kaitkan dengan Sriwijaya. Itu saking pinternya para founding father itu mencari rujukan. Kalau tidak ditemukan negara Kertagama tahun 1894 tidak berdiri yang namanya Budi Utomo. Kalau tidak ada Budi Utomo, tidak ada yang namanya Sumpah Pemuda. Kalau tidak ada Sumpah Pemuda, tidak ada yang namanya NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Jadi ini mesti kita jaga, ya, kehormatan kebangsaan kita, sumpah sakti para founding fathers kita. Jadi dari living reality masyarakat kita yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, lahirlah dasar negara Pancasila yang bisa membingkai keanekaragaman itu. Lalu dari ground norma tertinggi negara menjadi staf fundamental norm, yaitu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian bentuk negara kita NKRI. Itu saya kira. Iya. Nah, Pak, berkaitan dengan kebinekaan ini, untuk konteks Indonesia, bagaimana mengatur kemajemukan agama ini dalam konteks filosofis dan aturan hukum dan penegakan hukum dari abad ke abad? Waduh, ini dari abad ke abad itu berarti pra Indonesia juga. Oke. Saya teringat pada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Saya suka sekali nonton dia, lebih menginspirasi. Dan nonton itu ibu gubernur yang di Ambon, siapa namanya? Ambon apa Maluku ya? Yang pernah podcast dengan Kang Deddy itu. Ibu Sherly. Saya suka sekali. Nontonnya begitu kan lebih lebih meneduhkan hati. Ketimbang nonton itu YouTube yang suka bertengkar. Tapi gini, saya mau sampaikan mungkin Kang Deddy kalau membaca ya warisan para founding fathers kita, bahkan warisan orang Sunda itu ada satu naskah kuno yang sangat maju pada ukuran zaman. Namanya itu adalah Siska Kanda Ingkarsian. Ini naskah ini diperkirakan kira-kira munculnya sebelum Candi Borobudur, bisa abad ke-6, bisa abad ke-7. Siska Kanda Ingkarsian itu menjadi contoh kearifan lokal bagaimana masyarakat Nusantara pra Indonesia ini menyambut nilai-nilai yang baik dari manapun juga asalnya. Jadi ketika Hindu datang ke tanah Nusantara, secara khusus ke tanah Pasundan, welcome, diberi salam, ya, dikatakan salam kepada Siwa, artinya itu Buddha. Kemudian juga
sembah ring bulun risang panca tata gata, salam kepada agama Buddha. Panca tata gata itu kan simbolnya gelarnya Sang Buddha. Kemudian semuanya itu katanya demi kebaikan semuanya, artinya semua masyarakat yang sudah ada tetapi menyambut nilai-nilai pendatang yang baik. Dan nilai pendatang itu kedatangan Hindu, kedatangan Buddha itu diterima dengan baik. Lalu ada ungkapan semacam apa ya istilahnya itu teori ketaatan hukum. Itu disebutkan dalam bahasa Sunda kuno. Itu bunyinya begini. Mangku bumi bakti diratu. Ini semacam Stephen teori. Mangku bumi itu artinya Perdana Menteri taat kepada raja. Ratu bakti di dewata, raja berbakti kepada dewata. Mestinya kan selesai. Kata dewa itu artinya ya semacam yang diagungkan, yang disembah. Ista, kalau digabungkan dengan ista dewa, jadi dewata artinya sang dewa, dewa yang satu-satunya. Makanya ketika Islam pertama masuk ke tanah Nusantara di prasasti-prasasti Melayu kuno itu Tuhan yang Maha Esa yang dalam bahasa Arab disebut Allah, itu diterjemahkan dengan dewata mulia raya. Itu di prasasti Trengganu itu tahun 1300. Jadi kata dewata itu artinya dia yang disembah satu-satunya, dia yang diagungkan satu-satunya, dewa segala dewa, sembahan segala sembahan, al-ilah dalam bahasa Arab, al-ilah, al-iluhim bagi Ibrani. Tapi di situ masih belum stop di situ, mestinya kan dewata itu tertinggi. Ini pertanyaan tertinggi menurut siapa dulu? Di sini ada Buddha, di sini ada Siwa, di sini ada agama-agama asli Nusantara, aliran kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang tertinggi menurut siapa? Kalau Buddha yang tertinggi bagi penganutnya, agamanya dia yang terbaik bagi penganutnya, agama dia yang terakhir bagi yang menganutnya, yang lain mungkin naik pesawat terakhir atau kereta api terakhir. Itu kan klaim secara setia, ya kan? Agama-agama itu menemukan batas ketaatan ketika dia bertemu dengan agama yang lain. Bukan ketaatan kepada Tuhan, yang ketaatan di ruang publik. Jadi ketaatan kepada Tuhan yang dianggap paling hebat, paling tinggi, paling sempurna, agama penyempurna, tidak ada jalan kecuali dia, misalnya itu kan Yohanes pasal 14 ayat 6 atau surat An-Nisa ayat 9 surat Al-Imran atau apa itu yang inna adalah Islam itu misalnya ya. Itu misalnya itu menemukan batas kapan ketika orang lain juga punya klaim tentang superioritas agamanya, dan ini ruang privat, tidak dibawa ke ruang publik. Makanya ukuran ruang publik itu apa? Dewata bakti diyang. Dan dewata artinya agama masing-masing, Hindu, Buddha, Karsian, aliran kepercayaan, tapi itu kan Kristen belum ada. Ya toh? Berbakti kepada komitmen nasional yaitu yang. Yang itulah yang menjadi kata sembahyang. Dan itu agama lokal sebelum munculnya agama-agama asing yang suka bikin gaduh di Nusantara ini. Sebetulnya agama lokal kita itu agama yang cinta damai. Itu seperti Kanekes, seperti apa itu di Sunda Wiwitan. Jadi kan Deddy nggak usah malu-malu misalnya mengatakan saya lebih Sunda Wiwitan itu lebih bagus. Karena apa? Sudah terbukti bahwa agama-agama Nusantara ini ramah lingkungan, alam dijaga. Bukan hanya alam dijaga, keposlironya manusia satu yang lain dijaga. Munu yang munu ning ojo munu. Kita tanpa sadar loh, orang Batak sendiri di Alkitab orang Batak menerjemahkan Elohim dewata. Itu dari Sanskerta. Di Batam mula jadi Napoleon. Itu kan dari kata dewata, ista dewa. Bayangkan. Hierarki ketaatan seperti seorang Perdana Menteri taat kepada raja, raja taat pada komitmen agamanya. Komitmen agamanya raja dengan menterinya, dengan pejabatnya itu nggak sama. Rajanya misalnya Hindu, pejabat negaranya misalnya Buddha, tinggi masing-masing, paling sempurna urusan masing-masing, serahkan kepada pengakuan negara bahwa di atas perbedaan agama itu ada Tuhan yang Maha Esa, dan Tuhan yang Maha Esa disebut yang. Itu yang menjadi kata sembahyang, pahyangan, parahyangan, itu semua dari kata yang. Bukitnya namanya dieng, diyang. Kalau menyebut manusia, orang Bali menyebut apa? Titiang. Titiang itu hanya titahnya yang, hambanya Tuhan. Nah coba kita mulai kapan sih kenal kata manusia? Ya, kata manusia itu sumbangan orang Hindu, karena dalam agama Hindu itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawanya itu manu dan sata rupa, jadilah manusia. Terus Injil diterjemahkan
disebutkan dalam bahasa Indonesia. Et intera pac hominibus bonae voluntatis dalam bahasa Latin, dan kepada manusia dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkehendak baik, bagi manusia yang berkenan kepadanya. Manusia, hominibus, itu dari bahasa Sanskerta. Hindu masuk bawa kata bijaksana. Kemudian Islam masuk yang ada insan, anas, lalu ya ayuhan nas diterjemahkan wahai manusia. Lalu dinyanyikan Omai Ramon, hai manusia hormati ibumu. Itu minjem dari Sanskerta. Makanya janganlah orang mengatakan bahasa dikaitkan dengan agama tertentu. Nanti lama-lama itu si engkong-engkong itu akan marah itu. Kenapa kamu sebut itu bakso? Kalau kamu nggak makan babi jangan disebut bakso atau bakmoy atau bakmi, ya toh? Mereka marah lagi nanti. Kenapa kamu pakai baju koko, kamu jadikan baju agama? Ayo sekarang. Jadi sebetulnya kebenekaan kita itu adalah kebenekaan saling menerima dan memberi. Jangan dipersoalkan lagi urusan hak cipta. Kalau urusan hak cipta nanti rumus-rumus kimia yang memakai bahasa Yunani itu kacau balau itu kalau diganti rumusan jadi alif, lam, alfa, lambda jadi alif, lam, rusak itu matematika kita. Coba kita berpikir lebih dalam untuk kepentingan bangsa. Jangan hanya untuk kepentingan agama kita. Ya saya kira itu. Terus kemudian dari abad ke abad, dari masa Sunda, kemudian bangsa ini teruji dengan Borobudur. Borobudur itu didirikan sebetulnya untuk membangun kebanggaan orang Buddha. Itu gara-gara Rakai Panangkaran pindah agama. Dan pindah agama itu sensitif untuk urusan kemajemukan kita. Maka kemudian agama yang ditinggalkan itu kan merasa termarginalisasi, di nomor dua kan. Ya, karena dari Hindu pindah agama Buddha. Baru pada beberapa raja kemudian ketika menikah dengan putri dari pembangun Borobudur ini, lalu dibangunlah Candi Prambanan. Itu karena perkawinan antara raja Hindu dengan putrinya yang membangun Borobudur tadi. Maka muncullah Prambanan. Sekarang berimbang Siwa dan Buddha. Satunya agama Buddha itu memerlukan beberapa periode untuk orang bisa move on daripada istilahnya itu subordinasi pihak lain terhadap agama yang dikalahkan. Borobudur, Prambanan akhirnya mengharumkan nama Indonesia. Meskipun ada yang mengatakan Borobudur itu bangunannya Nabi Sulaiman, udah itu nggak usah didengar yang seperti itu. Itu nggak ilmiah ya seperti itu. Ya jangan hanya otak-atik karena Salome pun mulai kapan disebut dengan nama Sulaiman? Nggak ada orang Yahudi namanya Sulaiman. Nggak ada itu. Itu bentuk Arab itu. Bentuk Arab dibentuk dari korespondensi bunyi dari bahasa sebelumnya. Suatu saat kita bahas lebih lanjut kalau soal-soal begini ya. Kemudian mulai pada masa kerajaan Singasari. Ini kalau kita lihat Kertanegara itu yang melahirkan apa yang disebut konsep Mandala Dwipantara. Ini kata Dwipantara itu sebetulnya aslinya subordinasi India. Karena Dwipa itu artinya pulau. Antara itu pulau-pulau di seberang. Kalau ukurnya Jambu Dwipa itu India. Maka ketika Rama mencari istrinya yang diculik Rahwana, itu disebut 7 kepulauan. Yang pertama, Yatnawantu Zawa Dwipam, jelajahilah pulau Jawa, itu untuk mencari istrinya. Jadi ini ini sastra ya. Saptarajo, 7 kerajaan ya sebagai hiasan, Pasubitam, Suwarna Rupiah Kadwipam, pulau emas, pulau perak. Yang disebut pulau emas pada konteks itu adalah Sumatera. Makanya disebut Jambu Dwipa atau disebut Suwarna Dwipa atau Suwarna Bumi. Nah, orang Thailand menyebutnya Suwarna Bumi karena mereka menamakan bandara internasionalnya. Tapi Suwarna Dwipa itu sebutan untuk Sumatera. Lalu ketika penulis Yunani di Alexandria namanya Claudius Ptolemaios kira-kira tahun 150 Masehi, dia mendengar dari para pelaut India itu atau mungkin pelaut Nusantara yang datang ke sana, ketika menyebut Jawa Dwipa disebut dengan Jabadiu. Selain menyebut pelabuhan Barus dengan Barusai ya. Kemudian Suwarna Dwipa itu disebut dengan Chrysomisos. Josephus ahli sejarah Yahudi di abad pertama menyebut Chrysekim, bumi emas. Itu sumber-sumber dari abad pertama Masehi bahkan sebelumnya. Jadi kalau diskusi seperti ini bangsa yang besar, jangan kemudian dikecilkan karena kekecilan otak kita yang kita tidak mampu menyerap kebesaran bangsa kita. Ya oke. Kemudian pada masa Singasari, Kertanegara itu punya pandangan gini untuk menyelamatkan hasil bumi kita. Karena hasil bumi kita itu dipantau dari Jawa tadi, Jawa Dwipa, Pulau Jawa, kemudian Saptaraju, Pasubitam, kerajaan sebagai hiasan, Suwarna Rupiah Kadwipam, Pulau Emas, Pulau Perak, Suwarna Rupiah Kadwipam, Pulau Emas, Pulau Perak, terus Suwarna Karamanditam yang memiliki tambang-tambang emas,
lalu disebut mana 7 pulau itu. 7 pulau itu selain Jawa Dwipa, Suwarna Dwipa, Pulau Sumatera, Berhina Dwipa itu Pulau Borneo, Berhina itu Kalimantan Borneo, lalu Sangat Dwipa itu Nusa Tenggara, Sangkat Dwipa itu Celebes Sulawesi, lalu Bali Dwipa. Yang paling timur ya, itu kalau menurut Profesor Muhammad Yamin dan juga menurut seorang ahli India, saya lupa namanya, dia menyebut sebagai Jawa Dwipa Matikramya Sisru Nama Parwata. Di paling timur dari wilayah yang dilihat dari Jawa itu ada pulau yang punya bukit sangat tinggi, puncaknya bersalju sampai menyaput langit, dihuni oleh para Danawa, manusia-manusia yang berperawakan besar, itu orang Papua, dan dikunjungi oleh para dewata. Jadi itu tulisan dari abad pertama akhir Masehi ya. Jadi kita ini sudah dimuliakan oleh bangsa lain. Jadi kalau dalam istilah yang sekarang jadi perdebatan antara kata prasejarah dengan sejarah, sebetulnya kata prasejarah itu maksudnya nir aksara. Sebelum kita mengenal huruf, memang kita baru mengenal aksara setelah prasasti kita abad keempat. Namun kalau rujukan yang disebut sejarah kuno, karena sebelum sejarah kita dicatat oleh bangsa kita sendiri, sudah dicatat dari Srimad Walmiki Ramayana, sudah dicatat dalam Upanishad Hindu, dan yang terakhir ya, saya kira Zakir Naik nggak ngerti kalau ngomong begini ya, ngomongannya cuma ini ayat ini dia dengan ayat ini kan. Saya kan tidak hanya ngomong dari bibir saya bicara lebih luas kan, karena itu untuk konteks kebangsaan ya, kan? Terus dia ingin mengatakan bahwa kata Dwipantara itu diserap oleh Kertanegara dengan nama Nusantara, karena kata Nusa itu dipakai di seluruh tanah air kita. Ada Nusa Ina, Nusa Penida, Nusa Laut, mulai dari barat ke timur. Kalau dulu Dwipantara itu pusatnya Jambu Dwipa, yaitu benua India, dan Indonesia itu dianggap negara-negara di kepulauan India, maka sekarang pusatnya adalah Singasari, dan yang lain ini dipersatukan di bawah payung Mandala Dwipantara itu. Itulah yang memberi spirit kepada para founding father kita di dalam mereka ulang kebangsaan kita. Lahirlah konsep yang namanya Indonesia. Itu diawali dari negara kertagaman yang ditemukan 1894. Kira-kira seperti itu. Puncaknya di masa Majapahit. Masa Majapahit itu maka terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, terkenal istilah Pancasila. Kenapa para founding fathers tidak memilih Demak, Ternate, Tidore? Karena itu negara agama. Majapahit itu negara yang didasarkan atas semua agama. Jadi makanya terkenal ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu konteksnya apa? Ini bahasa Jawa kuno, ini baru nggak paham karena orang Batak ya. Tapi orang Jawa pun pasti nggak ngerti, karena yang ngerti ini malah orang Bali. Jadi Majapahit dengan Jawa kuno itu bukan Jawa sekarang. Jadi itu Jawa kuno itu dilestarikan di Bali. Makanya Fakultas Sastra ya, jurusan Jawa kuno kan nggak ada di Undip, tidak ada di UGM, adanya di Udayana. Itu termasuk alma mater saya dulu. Ya kan? Saya pernah belajar di situ sebagai mahasiswa kelas jauhnya Brawijaya, tapi saya konsentrasi saya banyak membahas tentang hukum pidana adat waktu itu ya. Lalu pada zaman Majapahit muncul kata-kata sloka aslinya itu Ruinika Datu Winuwis Waro Buddha Wiswa Biniki Ratwaring Apang Kenapar Wanusan Binik Mangka Jinat Walawan Siwa Tatwa Tunggal Binika Tunggalika Tanggana Dharma Mangkola. Intinya bagaimana Buddha dan Siwa itu bisa dibedakan. Secara sekilas memang berbeda, namun Jinat Walawan Siwa Tatwa Tunggal, the essence of Siwa and the substance of Buddhism, Buddha itu tunggal. Jadi substansinya Siwa dan Buddha itu sesungguhnya satu katanya. Binika berbeda-beda itu, Tunggal Ika sesungguhnya tunggal adanya. Tanghana tidak ada, Dharma agama kebenaran Mangruwa yang dualistik. Para founding father atau inspirasi itu. Tapi implikasinya kembali ke naskah Sunda tadi. Lah lalu kalau kamu menyebut yang paling tinggi menurut ukuran agama apa? Di Majapahit diatur. Makanya karena agamanya tidak satu, ada Dharma Diaksaring Kasugatan yang berbicara tentang menteri untuk urusan agama Buddha. Ada Dharma Diaksaring Kasaiwan, menteri untuk agama Siwa, dan ada Karsian. Karsian itu mungkin agama-agama lokal. Lalu yang terakhir, untuk mengatur bagaimana kehidupan beragama termasuk sensitivitasnya dalam hubungan satu dengan yang lain, diundangkanlah undang-undang Majapahit yang namanya Adigama. Ini lebih primitif dari abad 14, masih ngurus ini agamanya apa, alirannya apa. Ini abad 14 sudah selesai bangsa kita ini. Saya bacakan undang-undangnya berbunyi demikian. Ini adab apa namanya itu, tindak pidana yang namanya wuruk sabu gawe. Jadi bunyinya gini:
siapa yang merusak wong kang angrusak candi, prasada, sapasiman, pahyangan, kabuyutan pada lawan merusak bumi. Siapapun orang yang merusak candi, tempat ibadah ya, persada, rumah ibadah besar seperti katedral, masjid jamek kalau sekarang, sapasiman, tempatnya orang-orang Sarasian, orang-orang retret kira-kira seperti itu, pahyangan, tempatnya orang sembahyang ya, kemudian kabuyutan, tempat kearifan lokal para buyut, para engkong kita, para opung kita di sana berkumpul, para nenek moyang kita, leluhur kita berkumpul. Kalau merusak itu, kamu sama dengan merusak seluruh bumi. Bayangkan. Terus kemudian denda mulia becik malik. Dendanya harus membayar semua ganti kerugian. Mulia becik malik sampai dia bisa difungsikan lagi sebagai tempat ibadah. Yang merusak itu harus mengembalikan. Sebab kalau dia hanya di penjara 3 bulan, tempatnya yang rusak itu nggak bisa dipakai. Jadi ada korban material, korban fisik, loh. Tapi kemudian muah wong kang angrusak sakal wiring angrusak, dan orang-orang yang merusak segala yang dirusakkan tadi, denda rong laksa patang kali, dendanya 24.000. Rong laksa itu kan ribu ya, 24.000 ya, mata uang waktu itu. Nama tindak pidananya muruk sabu gawe ngarannya. Jadi tindakan pidana itu namanya tindakan muruk sabu gawe, merusak tempat-tempat ibadah. Kenapa tempat-tempat ibadah dendanya berlipat-lipat daripada fasilitas umum biasa? Sebab kalau Pak Erwin merusak rumah saya total harga rumah saya ini kira-kira 500 juta, selesai dengan ongkos tukangnya semua seperti semula. Tapi kalau rumah ibadah bukan sekedar kerugian secara material, tapi penghinaan. Makanya siapa yang merusak tempat-tempat ibadah sama dengan merusak seluruh bumi. Karena kalau yang dirusak itu sebuah pura di Indonesia, orang India yang punya dharma yang sama terluka. Kalau Anda merusak masjid, misalnya di Jakarta hanya karena beda aliran misalnya, yang terluka adalah saudara-saudaramu yang ada di, misalnya di Mesir, yang ada di seluruh dunia Islam. Nah, itulah tingkat sensitivitas agama dari konteks ini. Makanya apakah kehadiran orang besar yang namanya Zakir Naik, atau besarnya itu di mana saya juga tidak tahu, mungkin mulut besar atau apa besar saya tidak tahu ya, artinya apakah itu akan semakin meruncingkan? Selama ada Zakir Naik terus diundang, akan lahir yang namanya Christian Prince. Jadi kalau ada orang tanya kepada saya, apa ditantang, itu sudah ada yang jawab Christian Prince. Sekalipun saya tidak setuju juga dengan model-model perdebatan, tapi kira-kira kalau kamu mau mengajukan Zakir Naik, orang-orang Kristen yang juga saya tidak setuju semua tindakannya punya Christian Prince ya, tapi saya bukan golongan mereka, karena saya golongan dialog. Saya golongan yang ya model-model Siska Kanda Inkarasian itulah kira-kira saya, Bhinneka Tunggal Ika. Saya bukan orang bule yang ini atau itu. Saya ini orang Nusantara yang baik ini maupun itu. Ya begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Senyampang hari masih siang, marilah kita bekerja sebaik-baiknya. Semakin ada banyak orang-orang yang suka ngurusi agama-agama lain, agama Hindu, agama Kristen, melecehkan agama lain. Mereka manusia juga, orang Kristen itu punya batas kesabaran. Selama akan ada forum-forum yang suka mempersekusi baik verbal, kata-kata maupun tindakan kekerasan, akan muncul yang namanya Saifuddin Ibrahim, Edis TV. Itu nggak bisa terhindarkan. Karena apa? Itu adalah tuntutan rasa keadilan. Sekali lagi saya katakan, saya bukan kelompok yang mendukung golongan seperti ini, tetapi ini adalah hukum sejarah. Supaya tidak ada satu kelompok yang lebih dominan, kemudian mendominasi pihak lain.